Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman petani cabai masih ingat 1 bulan yang lalu ini cabai kita hanya menggunakan sampah dengan pupuk cair yang kita buat sendiri, hasilnya seperti ini tanpa adanya campur tangan kimia. Jadi bedengan ini kita sudah 7 tahun tidak pernah olah, ya cuma kita lubangi di lubang tanam aja. Ini seperti ini, sama itu pupuknya sudah tersedia, rumput-rumput ini baru mulai kita cabut rumputnya, kita taruh di bawahnya seperti ini. Jadi dikala cabai itu membutuhkan pupuk, rumputnya sudah siap, seperti itu. Makanya kita tidak pernah pakai mulsa sekarang. Karena apa? Kalau kita pakai mulsa secara tidak langsung, kita tidak akan bisa mendapatkan kompos. Ini kelemahan dari mulsa. Sebenarnya secara tidak langsung mulsa itu satu memang menguntungkan, tidak ada guna, tapi kita tidak akan bisa mendapatkan kompos tambahan, pupuk dari lahan. Jadi supaya kita ketergantungan dengan pupuk yang harus kita beli dari luar. Seperti ini pupuk sudah disediakan, bahkan di bawah pohon cabai. Kita tinggal cabut, kita taruh seperti ini. Nanti ini sudah layu, kita semprot dengan pupuk cair, selesai. Jadi kita nggak perlu, ya memang nggak ribet seperti ini, tapi dihitung itu ya sama saja. Dihitung malah lebih irit ini, kita tidak ketergantungan dengan produk luar. Jadi di sini kita hanya berbagi. Ini bisa kita lihat, kita nggak pernah nyangkul bedengan ini sampai total. Kita hanya lubangi di lubang tanam aja, ya seperti ini. Dari saya tanam cabai dulu kita memang pakai mulsa, tapi kita belah tengah. Biarpun kita pakai mulsa, kita pasang samping kanan kiri, tengah tetap lubang, jadi kita masih tetap bisa nambah kompos. Cuma komposnya tidak sebanyak yang kalau kita nggak pakai mulsa seperti ini. Ini tunasnya luar biasa. Ini kita mau pasang tunjar, itu sudah mulai kita pasang. Nanti setelah ini kita tutup dengan sampah yang dari daun. Ini kita sudah siapkan. Ini kita ngambil tujarnya di sini, jadi sampahnya kita dapat. Ini untuk menutup rumputnya nanti setelah kita semprot dengan pupuk cair tadi. Jadi kenapa kita harus bingung untuk mencari pupuk? Kata orang, organik tidak akan bisa mengalahkan kimia. Itu persepsi salah. Itu mungkin orang itu pengalamannya hanya di kimia saja, mak ngomong. Mungkin untuk ke organik yang full dia belum pernah mengalami, jadi dia belum paham jadi tentang apa itu kompos, apa itu humus, di situ apa itu unsur hara. Jadi kalau memang di produk kimia memang semua itu disiapkan, tapi tidak bisa menyediakan humus. Di situ ini kelemahannya di situ. Jadi tetap akan meninggalkan residu yang namanya kimia. Tapi kalau kita menggunakan organik, tanah kita semakin tahun semakin subur. Seperti ini. Kita tanpa ada nyangkul, nggak pernah nyangkul kita. Ini kita hanya lubangin aja kok. Lubang. Setelah kita lubangi, baru kita nggak pernah pakai pupuk dasar. Jadi setelah kita lubang, kita tanam. Kalau memang kita punya pupuk kandang, ya sudah, setelah umur 15 hari atau 20 hari tanam, yang cabainya sudah kelihatan mulai hidup, itu baru kita pupuk. 1 genggam aja pupuk kandang atasnya, kita campur dengan ini. Jadi kita tidak ketergantungan pupuk kandang semua, enggak. Jadi sebenarnya yang kita andalkan justru ini sangat bagus. Seperti ini. Ini batang jagung kita yang kita tanam dulu.
Kita bisa lihat tanahnya, biarpun kita tidak cangkul, kita bisa ambil dengan tangan saja dah. Ini dulu ini tanah putih ini cacingnya, bisa kita lihat. Nah inilah, makanya saya juga tidak pernah menggunakan pestisida kimia lagi. Karena apa? Kita menjaga di sini mikroorganisme yang di dalam tanah itu jangan sampai terganggu, karena itu penting untuk penguraian kompos ini sendiri ya. Seperti ini, nanti ini 3 bulan ini sudah tumbuh lagi, kita sudah bisa tumbuh lagi. Jadi semakin tahun tanah kita semakin subur. Atau kita tidak menggunakan kimia bisa kok. Ini kan bukti real, kita tidak ada merekayasa. Jadi kalau memang petani yang mungkin di sekitar Kalimantan Barat bisa, silakan main di kebun saya, buktikan sendiri apa benar saya tidak menggunakan pupuk kimia. Itu bisa dibuktikan. Bahkan jeruk saja kita juga nggak gunakan loh yang namanya kimia, tapi buahnya ya lumayan, buahnya lumayan, suburnya juga lumayan. Kita sama, begitu kita semprot ini, kita semprot batang jeruk ininya, yang di jalur jeruk ini kita semprot sama, buahnya juga ada banyak kok. Ini karena kemarin di sebagian bisa dipanen. Nah seperti ini subur semua. Ini bahwa kalau tumbuh rumput seperti ini menandakan bahwa tanah kita subur. Nah di situ, jadi semakin tahun tanah kita semakin subur. Bahkan kita nanti sudah tidak, intinya misalkan harga pupuk di pasaran melonjak 1 karung sampai 2 juta, kita tersenyum saja. Kita hanya tertawa saja melihat mereka-mereka yang sekarang ketergantungan dengan produk kimia. Karena bahasa mereka pupuk yang berimbang tidak akan merusak tanah. Itu tidak mungkin. Biarpun berimbang, yang namanya kimia tetap akan meninggalkan residu di tanah. Seperti itu. Karena itu pola mereka untuk mempercayakan produk kimia mereka. Kita tidak menjelekkan kimia bagus, spontan, tapi tetap ada efeknya ke tanah. Karena saya juga yang mantan petani kimia, bukan setahun 2 tahun, jadi saya paham di situ. Jadi persepsi petani memang beda, petani beda. Yang pupuk berimbang toh tidak akan meninggalkan residu, itu kata mereka. Tapi pembuktiannya di lapangan, yang namanya tanah kena kimia tetap akan mengeras. Beda dengan yang organik seperti ini. Kita alami, kita bertani mengikuti cara alam di situ. Jadi kata mereka, kita kalau tidak bisa kimia, buah tidak bisa lebat. Itu persepsi salah. Buktinya tapi kita ini bisa kok berbuah lebat. Karena ini batangnya kemarin ini kena lindung jagung, ya mungkin kawan-kawan petani juga tahu karena waktu kita tanam jagung kita juga videokan di situ. Jadi ini tinggi, nah, tidak rimbun, tapi nanti kita bisa untuk bikin rimbun nggak susah. Ini kita miringkan saja, ini tunasnya sudah keluar. Nah disinilah kita hanya berbagi, di sini kita saling sharing. Jadi intinya kita bertani, kita hanya menghemat biaya. Oke, jadi petani kimia karena modal mungkin masih tebal dompetnya, oke. Tapi dikala nanti harga cabai anjlok, siapa yang disalahkan? Pasti larinya ke pemerintah. Karena apa? Pupuk mahal, petani merugi, salah sendiri. Di situ kenapa biaya mahal masih dipakai gitu loh. Jadi kita harus bisa mengambil alternatif lain. Bisa kita pelan-pelan kita kurangi. Yang tadinya kita pakai misalkan 1 hektar 10 karung kimia sampai panen, ya kita kurangi jadi 5. Nah nanti tahun depan kita kurangi jadi 3. Kan begitu, tapi komposnya kita kuatkan. Saya dulu seperti itu. Saya dulu tidak serta-merta langsung. Jadi saya dalam 1 tahun itu juga ragu. Berani enggak nih? Berhasil enggak kira-kira nih? Mampu enggak untuk bertani tanpa kimia? Tapi saya berpikir lagi.
saya hanya melihat hutan itu nggak ada yang ngasih pupuk kimia, nyatanya bisa mengeluarkan buah seperti durian, jengkol, buah-buah langsat yang di hutan-hutan. Toh nggak ada yang ngasih pupuk kimia, nyatanya mereka stabil buahnya. Karena apa? Mereka hanya mengandalkan daun dari tanaman dia sendiri yang berguguran menjadi kompos. Seperti itu. Ya inilah kita adanya alat komunikasi seperti HP seperti ini, kita saling berbagi. Jadi kebanyakan sekarang ini memang untuk petani organik banyak diketawain, itu kita rasakan. Tapi kalau saya santai, karena mereka yang ngetawakan itu karena tidak mengalami. Nah di situ. Jadi intinya kita bertani organik itu enjoy saja. Intinya enjoy. Bahkan tanaman kita akan berumur lebih panjang, saya jamin. Saya berani jamin. Dengan tanam cabai menggunakan pupuk kimia dengan organik, umur bisa 2 kali lipat yang menggunakan organik. Bisa dibuktikan itu. Nah seperti ini. Jadi kalau ini misalkan, alhamdulillah cabai kita nggak ada sih yang terserang patek atau apa, alhamdulillah nggak ada di situ. Jadi makanya kita di sini hanya berbagi, bukan merasa kita merasa pintar, tidak. Jadi inilah. Yo, Gung, itu ada kawan lewat. Jadi disinilah kita berbagi bahwa kita tidak merasa paling pintar, tidak. Kita hanya merasa kasihan saja. Sekarang banyak petani yang menjadi harga pupuk mahal seperti itu. Nah, jadi disinilah kita untuk berbagi, saling membuktikan benarkah organik itu mampu. Nah di situ. Jadi kita juga bisa lihat ini sama nih. Ini udah siap semua, tinggal ngerawat, cabut rumputnya udah. Kita tutup udah di daun itu tadi. Nanti berapa bulan ke depan dia akan tumbuh lagi, kita akan mendapatkan pupuk lagi kan nih. Kita buktikan. Ini sampai rebah nih. Ini buahnya. Siapa bilang tidak lebat? Makanya doktrin-doktrin seperti itulah yang bikin petani ragu. Makanya kita mencoba dulu baru kita bisa komentar. Nah di situ. Kalau saya memang pelaku, dalam arti saya sudah 3 tahun menggunakan organik, full bahkan tanpa kimia. Di situ. Jadi makanya kita berani ya seperti ini. Ini kalau kita sudah seperti ini, pupuk kita kan banyak. Nah, kita tinggal cabut, kita taruh di samping begini, sambil untuk mulsa toh. Jadi kenapa kita mencari yang susah kalau ada yang gampang gitu loh. Nah di sini kita bisa lihat ini tanah ini, tidak pernah kita cangkul sudah 7 tahun. Di situ. Paling nanti ini kita kupas, paritnya tipis-tipis, nanti kita timbunkan di sini. Itu kalau kita mau, nggak mau ya nggak masalah. Tapi itu jarang saya lakukan, kecuali jalur airnya tertutup baru kita buka. Oke, sahabat tani organik, baik petani kimia, kita saling berbagi. Tidak di sini tidak merasa paling pintar atau kita merasa paling tahu, tidak. Semuanya itu sama, tergantung petani itu sendiri untuk menyikapinya seperti apa. Jadi semua petani punya hitung-hitungan. Jadi kata kawan-kawan petani, kalau pakai organik itu lama. Itu karena belum terbiasa. Seperti itu. Iya memang lama, tapi juga umur tanamannya juga lama. Apalagi cabai, bisa 2 tahun kok saya jamin. Nanti kita bisa buktikan. Di sini umur cabai kita sekarang ini, kalau ini sudah umur 4 bulan tanam. Umur 4 bulan tanam, nanti tinggal sekarang 2022. Di bulan 6 sekarang. Nah di situ. Jadi kita nanti tinggal lihat di situ. Dicoba mampu enggak kira-kira di situ. Ini seperti ini.
Siapa bilang buah nggak lebat? Bahkan ini sampai rapat ini. Oke, jadi kita tidak bosan-bosan untuk mengajak petani seluruh Indonesia, karena sekarang harga pupuk di pasaran katanya melejit sangat tinggi. Kita juga nggak pernah beli. Mari kita pelan-pelan kita bertani secara alam, kita contoh dengan alam. Jangan memvonis dulu sebelum mengalami. Ini kuncinya. Jadi kita alami dulu seperti apa caranya, kita alami dulu menurut kita yang paling pas, kita gunakan kompos, dilihat hasilnya. Jadi jangan dulu kita memvonis organik nggak bisa lebat buahnya. Nah di situ terus lama, iya memang lama. Kalau untuk lama pertumbuhannya kita akui, tapi setelah 1 tahun inilah yang berat memang. 1 tahun, tapi setelah 2 tahun menginjak tahun ketiga insya Allah sama. Jadi petani organik yang sakit tahun pertama, kedua, ini yang sangat berat. Oke, dari saya Bapak Abdul Ghani. Mungkin saya terlalu panjang lebar untuk berbagi. Mohon maaf ada kesalahan kata. Di sini kita tidak merasa sombong, pamer, merasa pintar, tidak. Ayo kita sama-sama bertani mengikuti dengan cara alam. Oke, salam sukses selalu, salam organik untuk petani seluruh Indonesia. Semoga sukses selalu, diberi kelimpahan rezeki, panjang umur, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.